Assalamualaikum Sobat Film, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga kalian senantiasa dinaungi keberkahan dalam segala hal ya. Oke, sekarang kita akan mendongeng dengan film seru berjudul Taoist Master. Film ini mengisahkan tentang seorang pendekar yang sedang menyelidiki konspirasi jahat kelompok pendeta yang ingin mendapatkan tubuh immortal alias abadi. Tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita mulai dongengnya. Let's check it out. Cerita dimulai pada saat Zhuge Liang, sang tokoh utama, mendapatkan kabar kematian detektif kerajaan. Di tengah ajal, sang detektif menuliskan sebuah surat yang meminta Zhuge Liang untuk menyelidiki kasus penculikan yang sedang viral di kota mereka. Next, adegan film menampilkan sekumpulan sekte gelap yang mengepung seorang pencuri di tengah makam yang horor. Sang pencuri yang mencoba kabur tiba-tiba dirantai bagai sapi yang mau disembelih. Sejurus kemudian datanglah seorang nenek dukun sambil merapal mantra jahat. Akibat mantra itu, sekumpulan kelabang masuk ke lubang mulut dan hidung si pencuri, yang dalam sekejap kehilangan kewarasaannya alias gila. Keesokan harinya, saat berjalan di hutan bambu, tanpa diduga seorang pengemis tua tiba-tiba muncul dari balik pohon dan menabrak sang pendekar. Si pengemis yang berpura-pura terjatuh kemudian minta ganti rugi kepadanya. Puas mendapat ganti rugi, si gembel berpesan bahwa perjalanan yang mereka tempuh amat berbahaya dan menyarankan Zhuge Liang untuk mundur saja. Mendengar nasihat itu, sang pendekar Tao hanya tersenyum dan berterima kasih pada si gembel atas nasihat yang diberikan. Tak terasa sampailah mereka di ujung hutan. Saat itu, terjadilah kejadian aneh yang menimpa Li Jing. Li Jing merasakan kepalanya berkunang-kunang dan secara ajaib sudah berada di hutan sakura dengan gadis-gadis cantik yang menari aduhai. Samar-samar Li Jing melihat sosok sang guru yang memanggil namanya dengan cemas. Di sisi lain, Zhuge Liang yang sadar bahwa Li Jing terkena ilusi, dengan ilmu batinnya menebaskan pedang ke arah wanita cantik dalam ilusi itu, sehingga membuat diri sang dukun muntaber alias muntah berak. So, setelah kejadian itu, mereka berdua bergegas meninggalkan hutan untuk menuju kota. Adegan kemudian pindah di markas sekte kegelapan dan terlihat seorang anak kecil yang amat ketakutan. Kemudian, salah seorang pendeta sekte dengan kejamnya membunuh anak malang itu untuk persembahan ketua sekte yang mukanya masih terlihat samar-samar. Malam pun semakin larut, dan sampailah Zhuge Liang di sebuah penginapan. Merasa lapar, mereka lalu memesan makanan kepada nenek tua si pemilik penginapan. Setelah makan, Li Jing tanpa diduga pingsan. Terkejut melihat hal ini, Zhuge Liang pun berpura-pura ikut pingsan hingga si nenek tua mendekat ke arah mereka. Tak diduga sang nenek, Zhuge Liang dalam sekejap menyerang dan berhasil membuka kedok sang nenek yang ternyata adalah seorang gadis cantik. Di tengah pertarungan mereka, Li Jing yang pingsan berteriak kesakitan sambil memegang mukanya seperti orang sakau. Tanpa pikir panjang, mereka pun menolong Li Jing sebagai prioritas utama. Singkat cerita, si wanita cantik diketahui bernama Rong Er, yang mencuri karena butuh modal mencari kakaknya yang hilang. Ia lalu berkata bahwa racun yang menimpa Li Jing mirip racun yang menjangkiti kakaknya sebelum menghilang. Saat sedang asik curhat, terdengar suara orang menyelinap di luar penginapan. Sadar mereka sedang dikepung, Zhuge dan Rong Er kemudian bersiap dengan mode bertarung. Zhuge pun refleks menangkis dengan gesit senjata yang terbang ke arahnya. Mereka berdua menunjukkan kepiawaian kungfunya dengan menumbangkan beberapa penyerang misterius. Rong Er yang khawatir lalu inisiatif membopong Li Jing yang pingsan. Dan di saat mereka mulai lengah, muncullah rantai yang menangkap Li Jing dari atap jendela. Zhuge Liang yang waspada kemudian memotong rantai itu dengan gerakan pedangnya yang anggun. Sadar bahwa buruan mereka belum tertangkap, secara agresif mereka terus menyerang dan kembali melemparkan rantai ke arah Li Jing untuk menangkapnya. Tapi rantai itu pun kembali diputuskan oleh Zhuge Liang sembari melumpuhkan musuhnya satu persatu. Di waktu yang sama, Rong Er yang mencoba membopong kembali Li Jing menjadi sasaran tendangan telak hingga muntah darah. Zhuge Liang dengan cepat membantu Rong Er.
para penyerang yang sadar bahwa rekannya satu persatu tumbang, lantas kabur berjamaah dari pertempuran. Saat kabur, salah satu penyerang meninggalkan semacam gelang identitas sekte yang kemudian ditemukan oleh Zhuge-Liang. Keesokan harinya tibalah Zhuge-Liang di kota kerajaan. Orang-orang terlihat menuju ke aula kota yang rupanya sedang ada praktek konsultasi gratis oleh pendeta agung bernama Ouyang Feng. Warga kota satu persatu berkonsultasi kepada Ouyang Feng mengenai kesehatan, jodoh, karir, dan asmara. Merasa ada yang janggal saat di kediaman Ouyang Feng. Tanpa basa-basi, Zhuge-Liang mengajukan pertanyaan apakah Ouyang Feng mengetahui benda di tangan Zhuge-Liang. Ouyang Feng lalu menjawab tidak mengetahui benda apa yang dibawa oleh Zhuge-Liang. Namun, pada saat Zhuge-Liang akan pamit pulang, Ouyang Feng berpesan kepada Zhuge-Liang, sepertinya benda tersebut mungkin milik Ergozi si tabib racun. Kata Ouyang Feng, Ergozi merupakan adik seperguruan Ouyang Feng yang telah membunuh guru mereka sendiri. Untuk menemukan Ergozi, Zhuge-Liang harus ke hutan bambu dekat kota. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat yang dituju. Tanpa diduga, mereka kembali disergap oleh kelompok misterius. Walaupun Zhuge-Liang mampu menahan beberapa serangan yang dilancarkan, namun akhirnya mereka tetap terdesak. Zhuge-Liang yang melihat Rong-Er terluka, tanpa pikir panjang mengeluarkan ilmu tenaga dalamnya, sehingga 4 penyerang di depan mereka pun roboh bersamaan. Di saat yang sama, Li Jing yang terpisah dari rombongan tanpa diduga berhasil diculik oleh gerombolan penyerang. Zhuge-Liang baru menyadari bahwa yang diincar oleh kelompok penyerang rahasia selama ini sebenarnya adalah Li Jing sang murid. Next, adegan film beralih ke markas sekte kegelapan. Diperlihatkan sang dukun sakti bercerita kepada Li Jing tentang kenapa Li Jing sampai diculik. Li Jing rupanya memiliki weton yang sama dengan 8 jenderal yang menjadi persembahan untuk membuka gerbang surga. Dengan membuka gerbang surga, seseorang akan memiliki tubuh abadi. Di pinggir sungai, sang pendekar sedang membersihkan luka pertarungannya. Tanpa diduga, datanglah pengemis tua yang mengaku bernama Ergozi. Zhuge-Liang pun lekas mengejarnya. Ergozi kemudian menebarkan serbuk ilusi yang membuat dirinya pingsan. Singkat cerita, Zhuge-Liang tiba-tiba sudah berada di tempat persembunyian Ergozi. Zhuge-Liang pun bertanya kepada Ergozi, kenapa ia tidak membunuhnya saat pingsan. Ergozi kemudian bercerita kepada Zhuge-Liang bahwa ia memang tidak berniat membunuh Zhuge-Liang. Ergozi rupanya telah difitnah oleh Ouyang Feng, karena yang sebenarnya membunuh guru mereka adalah Ouyang Feng sendiri. Ergozi juga memberi informasi penting kepada Zhuge-Liang bahwa kasus yang selama ini diselidiki oleh Zhuge-Liang didalangi oleh Ouyang Feng demi mendapatkan tubuh abadi alias awet muda. Mereka pun akhirnya membuat janji bertemu untuk menyusup ke markas kediaman Ouyang Feng pada malam harinya. Malam pun tiba dan semakin larut. Zhuge-Liang dan juga Ergozi kemudian menyelinap masuk ke lorong rahasia di bawah kediaman Ouyang Feng. Alangkah kagetnya Zhuge-Liang melihat seorang anak dalam kurungan. Zhuge-Liang pun berlari keluar sekuat tenaga untuk menyelamatkan anak tersebut, hingga sampailah Zhuge-Liang di tengah kota. Ouyang Feng kemudian menghasut warga bahwa Zhuge-Liang telah menculik anak yang dibawa bersamanya. Ouyang Feng pun menyelinap di antara para warga dan tiba-tiba memukul Zhuge-Liang hingga pingsan. Zhuge-Liang pun diikat dan akan dibakar oleh Ouyang Feng dan warga yang mengamuk. Di saat yang sama, naiklah seorang ibu-ibu ke atas panggung. Ia pun meminta izin untuk membakar Zhuge-Liang dengan tangannya sendiri. Ibu itu kemudian mendekati Zhuge-Liang dan tanpa diduga, si ibu kemudian mengeluarkan belati dan menebas putus tali yang mengikat Zhuge-Liang. Baru diketahui bahwa ibu-ibu yang menyelamatkan Zhuge-Liang adalah Rong-Er yang menyamar. Tak lama,
disusunlah rencana untuk menggagalkan rencana keji Ouyang Feng. Ergozi pun menyampaikan kepada Zhuge Liang bahwa besok merupakan bulan purnama untuk melakukan ritual persembahan untuk membuka gerbang surga. Mendengar informasi dari Ergozi, Zhuge Liang dan kawan-kawan malam itu juga melakukan persiapan dan berangkat ke Gunung Bulan Merah. Singkat cerita, sampailah mereka di Gunung Bulan Merah. Di altar sudah duduk melingkar 8 orang yang akan dikorbankan, termasuk diantaranya adalah Li Jing dan kakak Rong-er. Setiap persembahan dikorbankan, tumbuhlah pohon yang akan membuka gerbang surga. Di saat tiba giliran Li Jing untuk dikorbankan, tanpa diduga terbanglah pedang Zhuge Liang dan memotong tangkai pohon besi media perantara gerbang. Kemudian turunlah Zhuge Liang untuk mengacaukan rencana jahat Ouyang Feng, dan pecahlah pertempuran antara Zhuge Liang dan Ouyang Feng. Dengan kepiawaian bela diri Zhuge Liang dan kawan-kawan, anak buah Ouyang Feng pun terpental ke segala arah. Melihat anak buahnya tidak berkutik, si nenek akhirnya merapalkan ilusi yang menjebak Zhuge Liang dan Ergozi. Di dalam ilusi terlihat Zhuge Liang muda terjebak di neraka, tempat orang-orang yang tidak sempat dia tolong dahulu. Ergozi yang telah terbebas lebih dahulu dari ilusi, kemudian mencoba menyadarkan Zhuge Liang, namun tidak berhasil. Sang nenek dukun yang melihat kesempatan bahwa Zhuge Liang tidak berdaya, lalu melanjutkan mantra pembuka gerbang yang sempat tertunda. Darah Li Jing dan kakak Rong-er tumpah mengalir sebagai pengorbanan yang terakhir. Di waktu yang sama, kesadaran sang pendekar yang berwujud Zhuge tua tiba-tiba datang menyelamatkan Zhuge muda yang terjebak di neraka. Saat kedua tangan Zhuge tua dan Zhuge muda bersatu, di saat itu pula kesadaran Zhuge Liang kembali. Dengan amarah yang tersulut, Zhuge Liang pun menebas pohon besi sehingga terpotong menjadi 2 bagian. Ouyang Feng kemudian menyerang Zhuge Liang dengan serangga beracun, namun dalam 2 gerakan pedang berikutnya, leher Ouyang Feng pun tertebas oleh ayunan pedang Zhuge Liang. Si dukun yang menyaksikan majikannya telah terkapar memutuskan untuk kabur. Aksinya tersebut tentu saja tidak dibiarkan oleh Ergozi. Dengan lemparan botol minumannya, si nenek pun kelabakan dibuat oleh Ergozi. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh si nenek dukun. Dirinya lalu melempar cangkang kura-kura yang berisi hewan beracun ke arah Ergozi. Namun dengan gerakan yang luas, hewan beracun itu dikembalikan oleh Ergozi ke muka si nenek. Melihat si nenek yang kesakitan, Ergozi tidak menyia-nyiakan kesempatan dan membanting si nenek sampai menemui ajal alias mokat. Tanpa berlama-lama, Ergozi yang telah mendapat hewan paling beracun milik si nenek, kemudian meracik penawar racun berbahan dasar hewan itu ditambah dengan beberapa bahan lainnya. Tanpa menunggu waktu lama, penawar racun itu lalu diminumkan ke Li Jing dan kakak Rong-er. Seketika sembuhlah mereka dari pengaruh racun. Zhuge Liang kemudian mengecek ruangan bawah tanah dan ditemukanlah puluhan anak-anak yang diculik oleh Ouyang Feng. Keesokan harinya, Zhuge Liang yang telah menyelamatkan anak-anak seketika menjadi pujaan seluruh warga kota atas dasar jasanya yang amat besar. Dan film pun tamat. Bagaimana tanggapan sobat film tentang dongeng barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa sobat film ya. Nantikan film-film selanjutnya hanya di channel Rangkum Film. Wassalam.